What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan smartphone review. Dan smartphone yang akan kita review hari ini adalah sebuah smartphone dari Realme. Terbaru banget, baru keluar bulan ini. Dan ini merupakan smartphone gaming murah dari Realme nih. Jadi bagi kalian, para kaum mending-mending, kaum yang sebelumnya mungkin berasa HP-nya kentang. Nah, si Realme Narzo 20 biasa ini bukan yang Pro ya. Ini bisa menjadi sebuah pilihan yang sangat menarik sekali. Karena di price point-nya yang murah banget. Cuman di 2 juta masih kembali 1.000 buat kalian. Di sini kalian bisa mendapatkan sebuah smartphone yang udah capable buat main game-game terkini masa kini yang masih bisa at least playable lah, biarpun memang nggak lancar-lancar banget tapi masih bisa dimainin. Dimana lagi kalau bukan si Realme Narzo 20 ini, dimana spesifikasinya untuk prosesornya dia udah pakai dari MediaTek Helio G85 yang notabene udah kuat buat diajak main game, udah pakai Mali G52 juga di sini. Udah gitu untuk konfigurasinya RAM dan ROM-nya di sini pakai 464, jadi 4 GB RAM dan 64 GB ROM. Untuk beberapa orang mungkin ngerasa 64 GB ROM buat zaman sekarang agak berasa kurang besar pastinya. Cuman nggak masalah karena di sini dia biarpun kecil memori bawaannya, cuman dia masih ada yang namanya external memory card slot. Jadi kita masih bisa perbanyak lagi storage kita di sini kalau misalnya kita beli memory card. Udah nggak susah juga. Plus di sini juga dia setupnya udah dual SIM juga, yang pastinya zaman sekarang udah nano SIM. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh gali soal kemampuan gaming dari si Realme Narzo 20 ini, sekarang kita mau bahas soal bodinya dulu nih. Sekejap kalau kita lihat bodinya dari belakang, ini build-nya kalau misalkan kita bandingkan nih dengan beberapa smartphone lain, kelihatannya ada yang berbeda nih. Ini dikarenakan belakangnya ini biarpun memang finishnya pakai plastik, cuman di sini sama Realme dikasih semacam pattern yang berbentuk huruf V nih, V. Dimana dari Realme sendiri mereka bilang ini artinya victory, artinya menang. Mungkin di harga segini dia bisa menang dibandingkan dengan smartphone lainnya. Dimana nanti kita bakal kupas lebih lanjut. Nah, menurut gua di sini desain seperti ini bikin HP ini punya karakter yang beda dibandingkan dengan smartphone lainnya yang mungkin belakangnya itu cuman ya glass back polos biasa doang, mau warna-warni segala macam. Kayak personally gue lebih suka dengan back phone yang kayak begini, biarpun dia plastik tapi dia punya karakter tersendiri, di mana di sini dia huruf V seperti ini yang menurut gue kalau dipantulin di cahaya itu bikin HP ini kelihatannya bagus lah, keren di harga 2 juta ini. Nah, di belakang ini juga kita lihat masih ada fingerprint reader, jadi di sini masih belum ada in-display fingerprint reader, cuman masih ada back fingerprint reader yang pastinya udah sangat reliable dan cepat sekali kalau kita buat pakai unlock si smartphone ini. Untuk setup kameranya sendiri, di sini dia triple kamera plus 1 flash, dibikin kotak kayak begini, jatuhnya lebih kekinian pastinya. Nah, kameranya ini untuk primary-nya di 48 megapiksel, udah gitu ada ultrawide 8 megapiksel dan macro lens-nya di 2 megapiksel. Untuk button-button sampingnya nih, di sisi kanan dia ada volume rocker, up and down pastinya, dan power button, di mana letaknya juga cukup pas dipegang di satu tangan seperti ini, jadi nggak ada masalah sama sekali. Di sisi atasnya polos, sisi kirinya ada SIM card tray-nya di sini yang tadi saya bilang udah dual nano SIM plus 1 memory card slot. Dan di bawahnya di sini masih ada audio jack-nya, ada mic, ada speaker, dan juga di sini chargingnya udah pakai USB Type-C pastinya, jadi udah nggak usah lagi lah main-main pakai micro USB, udah nggak zaman. Sekarang Type-C aja udah semuanya. Nah, bagian display depannya di sini dia udah menggunakan dewdrop design seperti yang Realme bilang. Jadi di sini masih ada notch-nya sedikit di atas buat selfie kameranya. Speakernya masih ada di bagian atas juga. Selebihnya di sini untuk displaynya sendiri dia menggunakan display HD plus resolution. Jadi masih belum full HD. Cuman itu nggak masalah juga karena kalau kita pakai buat gaming, pastinya HD plus ini bakal boost performance plus boost battery life juga. Dimana itu yang kita inginkan di sebuah smartphone gaming 2 jutaan ini. Untuk UI-nya sendiri di sini dia menggunakan Realme UI V1.0 Android 10 pastinya, yang dimana ini out of the box udah ada dark mode dan juga gesture control yang pastinya bagi pengguna HP zaman sekarang kekinian anak muda yang pasti target untuk smartphone ini sendiri udah bakal cocok banget nih. Nah boys, jadi tadi kita udah ngomongin soal form factor, UI-nya udah segitu aja. Di Realme Narzo 20 ini kita nggak mau kebanyakan ngomongin itu, kita mau banyak ngomongin soal performanya nih. Karena di sini performance dan juga gamingnya yang bener-bener bakal kita lihat, bakal kita tes, kita genjot sekuat apa sih HP 2 juta yang bisa dibilang gaming phone ini.
Nah, untuk skor Antutunya sendiri, pertama-tama kita mulai dari skor Antutu dulu. Di sini skornya kita dapat di 204.000, di mana ini adalah skor yang bisa dibilang lumayan tinggi untuk HP seharga 2 juta nih. Kalau misalnya kita bandingkan nih, kita samakan, ini skornya sama dengan iPhone 7. Nah, kalau kita bandingkan nih, Realme Narzo 20, iPhone 7 lumayan jauh ya, di mana iPhone 7 zaman sekarang juga harganya masih lumayan mahal, dan ya fiturnya pasti udah kelewatan zaman banget lah dibandingkan dengan si Narzo 20 ini. Nah, udah segitu aja dari Antutunya. Sekarang langsung aja kita mau lihat soal gaming testnya. Untuk game yang bakal kita tes di sini, kita bakal tes beberapa game kekinian pastinya. Contohnya seperti PUBG Mobile, Mobile Legends Bang Bang di sini, dan juga game Wibu yang dimana sekarang semua di Nordbus ini lagi main dan lagi gila banget, yaitu Genshin Impact pastinya, dimana itu game yang lumayan berat untuk sebuah smartphone. Nah, pertama-tama kita mulai dengan PUBG Mobile dulu, di mana di PUBG Mobile ini kita bisa main di Smooth Ultra, di mana pas di Smooth Ultra ini gameplaynya bisa terbilang lumayan mulus, gak ada masalah, memang masih ada sedikit lag di kanan dan kiri, cuman gak mengganggu gameplaynya sama sekali, bisa dibilang sangat playable di Realme Narzo 20 ini. Untuk Mobile Legends-nya juga di sini kita udah bisa nyalain high frame rate mode. Di sini at least pas kita main kita bisa merasakan lumayan mulus, hampir 60 fps. Jadi di sini juga gua rasa udah bener-bener playable sekali. Nah, lalu untuk game selanjutnya, di mana udah ditunggu-tunggu banget pastinya Genshin Impact nih boys. Di mana Genshin Impact ini berhasil bikin beberapa HP kentang nih yang di harganya ada di lebih tinggi dibanding si Narzo 20 ini. Mungkin HP yang udah berumur 1 ataupun 2 tahun itu semuanya nyerah. Banyak yang bilang force close, banyak yang bilang overheating. Nah, di Realme Narzo 20 ini Genshin Impact pastinya semuanya rata kiri lah. Kita nggak bisa demand yang lebih lagi. Toh harga cuma 2 juta. Cuman biarpun rata kiri di sini masih sangat playable sekali, karena bener-bener pas gue main Genshin Impact di Narzo 20 ini gue nggak ngerasa ada lag yang bikin gamenya bener-bener nggak playable. Jadi pas gue main, katakan lagi main lawan boss, lagi explore world-nya, jadi di sini bener-bener berasanya masih sangat playable sekali, lag-nya ada, cuman tapi sedikit sekali, sangat tidak signifikan. Nah, jadi verdict gue adalah pas main Genshin Impact juga di sini masih playable. Sekali lagi kita ngetes di sini semuanya di ruangan ber-AC pastinya, dan juga satu lagi keuntungan dari Narzo 20 ini adalah di displaynya. Karena yang tadi sempat gue bilang, displaynya resolusinya cuman HD plus doang, bukan Full HD. Jatuhnya di sini main gamenya berasanya lebih mulus lagi karena di sini frame yang harus diisi itu lebih sedikit dibandingkan dengan smartphone yang udah resolusi Full HD pastinya. Nah, ngomongin gaming udah pasti mesti ngomongin temperatur juga. Dimana di sini temperaturnya pas kita main gue ngerasanya di sini cuman anget-anget kuku, nggak sampai panas. Jatuhnya di sini nggak bakal ada yang namanya overheating issue, performance issue-nya di sini untuk temperaturnya semuanya aman pas kita main game. Mau Mobile Legends, mau PUBG, mau Genshin Impact semuanya masih anget doang, nggak sampai panas. Ini juga ngaruh ke baterainya, di mana dari tadi gue belum sebut baterai sebesar berapa. Di sini gue bakal bilang baterainya itu 6000 mAh. 6000 mAh di HP 2 juta yang pastinya kita bakal nanti banyak pakai buat main game segala macam, itu bakal tahan lama banget. In fact di sini gue pas main Genshin Impact selama 1 jam itu baterainya cuma berkurang sekitar 15%-an. Kalau kita itu mungkin kita bisa main Genshin Impact selama 7 ataupun 8 jam di Narzo 20 ini kalau fully charge, dimana pastinya gue nggak rekomen juga untuk kalian langsung main full kayak begitu, masih istirahat lah di tengah-tengah. Tapi at least udah bisa dipakai main selama itu. Untuk pemakaian normal juga, dimana gue sempet pakai HP ini normal, mungkin gaming sehari itu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Nih, si Realme Narzo 20 ini bisa tahan lebih dari 1 hari, dimana pas at the end of the day, gua mau cas, gue liat baterainya itu masih sekitar 40%. Nggak jadi gua cas, gua pakai lagi sampai besoknya, sampai besok sore dia baru mati. Dimana battery life-nya di sini juga udah pastinya nggak jadi masalah sama sekali si Realme Narzo 20 ini. Nah, jadi menurut gua bener-bener di harga 2 juta, kalau misalkan kalian emang punya budget segitu, pengen nyari sebuah smartphone baru yang bisa diajak main game lama-lamaan, si Realme Narzo 20 ini bisa menjadi sebuah opsi yang sangat menarik sekali nih. Gak cuman itu, menurut gue dari segi desain juga si Realme Narzo 20 ini mencolok lah bisa dibilang. Karena di sini belakangnya gak cuman glass back biasa doang, yang seperti tadi gue bilang, dia di sini ada logo V-nya. Jadi at least dia punya karakter tersendiri. Si Realme Narzo 20 ini dengan warna yang grey ini juga ada warna biru juga. Logo V begini katanya bener-bener manis banget untuk di harga 2 juta. Plus jatuhnya belakangnya gak licin dan gak fingerprint magnet. Jadi kita pegang-pegang begini gak bakal jadi jelek.
Nah, jadi intinya untuk 2 juta si Realme Narzo 20 ini apakah worth it? Worth it banget kalau misalkan emang kalian nyari sebuah HP yang bisa diajak buat main game lama-lamaan dan juga desainnya yang bisa dibilang agak berbeda dengan yang lainnya. Oke, kayak gini aja buat review kita untuk si Realme Narzo 20 ini. Jangan lupa di like videonya, di-share ke teman-teman, di-subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @tonpost.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol. Dan komen di bawah nih bagaimana menurut kalian soal si Realme Narzo 20 ini diajak main game lama-lama bisa. Gue Bola, signing out. Main lagi.